Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada, tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi, ya. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya, ya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, ya. Bagi yang berkenan silakan saja di share tapi linknya, ya. Jadi jangan diunduh, dipotong-potong nggak karuan, apalagi diadu dengan potongan video juga yang nggak karu-karuan, ya. Jadi nggak karu-karuan kuadrat, ya. Terus diunggah, waduh, ya. Aku tidak pernah kasih izin tuh yang seperti itu. Jadi linknya saja, ya. Kalau nggak mau ya sudah nggak usah gitu loh. Kalau mau linknya jadi utuh, informasinya itu sampainya kepada yang menyaksikan itu utuh gitu loh, nggak dipotong-potong gitu. Oke, berikutnya dari kalian semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya, ya. Dan semoga kebaikan doanya juga tercurahkan untukmu, ya. Aku terima kasih, aku dan keluarga sudah didoakan, ya. Dan semoga kalian juga baik-baik juga seperti doa kalian untukku. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa-doa yang dikabulkan oleh Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kita lanjutkan kajian kita. Kali ini aku akan merespon pertanyaan dari saudara Islam kita, ya. Kalau yang kemarin dari saudara Kristen kita, ya. Jadi kita memberikan tanggapan dari semua yang ada selama komentarnya itu memenuhi kriteria-kriteria yang telah aku tentukan, ya. Tapi tolong jangan diulang-ulang, ya. Kalau diulang-ulang kan jadi ya, yang sudah ditanyakan itu sudah gitu. Jangan pertanyaan ini ditanyakan lagi padahal sudah diberi jawaban atau jadi nggak sistematis dia, justru jadi sampah nanti di kolom komentarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita kemarin kan membahas tentang Yesus bisa apa, ya. Yesus bisa apa, dan langsung ada komen yang nanti bisa kita baca itu dari teman Kristen gitu. Dia memiliki cara pandang yang keliru, ya. Yesus bisa apa itu kan gue sudah bilang, ya. Kajian-kajian di sini ini kajian-kajian akademis, pengetahuan yang kita tuju, bukan menyudutkan, bukan mencerca, bukan menghujat atau enggak begitu. Itu bukan level kita lah, ya. Enggak kelas kita, dan enggak begitu, dan aku bikin channel bukan untuk begitu. Bismillah. Karena agama itu hadir, ya. Apapun agamanya itu bukan untuk dicerca, bukan untuk dihina. Apapun agamanya, ya. Garis bawahi.
agama itu hadir bukan untuk dicerca, apapun agamanya. Artinya kita harus memberi hormat ya terhadap agama-agama itu. Karena memang di dunia ini kan banyak macam agama gitu loh. Itu hadirnya bukan untuk dicerca. Hadirnya untuk menjadi panduan kehidupan bagi mereka yang menerima agama itu gitu loh. Kalau nggak menerima ya sudah. Nah, kajian-kajian kita ini kajian-kajian akademis. Nah, kemarin itu aku bikin judul bahwa Yesus bisa apa? Itu bukan Yesus bisa apa? Enggak begitu. Yesus bisa apa? Itu pertanyaan untuk menjelaskan kepada saudara kita dari Kristen, siapa itu? Si Lai Si Hombing itu, bahwa apa-apa yang dilakukan Yesus itu tidak lepas dari otoritas yang diberikan oleh Bapa. Gitu loh. Tapi kan ada teman-teman kafir yang sumbu pendek, dikirain aku menistakan. Tidak boleh. Islam itu tidak boleh. Aduh, kalian kalau tahu ya, Islam itu sangat memuliakan Yesus loh. Sebetulnya kalau ini digarisbawahi dulu, diskusi-diskusi di antara kita itu menjadi enak gitu loh. Jadi saling menjelaskan, bukan saling menyudutkan. Ya. Bagaimana Islam itu beda dengan Yahudi. Ini otak-otak Kristen seharusnya paham lah ya. Yahudi itu tidak memberikan toleransi apapun terhadap Yesus. Islam memuliakannya, tapi sebatas dia nabi. Masalahnya kekristenan kebablasan mengangkat dia menjadi Allah, kan masalahnya di situ. Artinya kalau kalian paham ini, yang Kristen-Kristen ini, kalian akan memberikan apresiasi tersendiri terhadap Islam. Kalau dalam Yahudi itu dibabat habis itu. Gitu loh. Ya, makanya ya gue ini sebagai Islam tidak mungkin akan mencerca, menyundutkan, menghina Yesus. Itu tidak boleh dalam agama saya. Karena dia termasuk nabi-nabi pendahulu dari nabi-nabi saya, itu Kanjeng Nabi Muhammad. Yang itu merupakan barisan para nabi yang harus dimuliakan. Jadi kalau tajuknya Yesus bisa apa? Itu bukan lu bisa apa? Enggak begitu. Lu bisa apa? Masalahnya kan memang ini bahasanya bahasa literal. Orang membaca tergantung perspektif yang sudah ada dalam otaknya. Ya, karena otaknya selama ini kalau diskusi agama itu bisanya hanya menang kalah, terus nanti menghujat ya memang otaknya sendiri yang salah. Jadi ketika baca judul itu otaknya sudah salah, ya salah. Padahal gue bukan berarti menghujat. Gue akan tunjukkan, dan semua itu kan yang gue nukilkan Alkitab. Bukan buku primbon, bukan buku 1000 mimpi. Yohanes memberikan penjelasan kepada kita. Semua apa-apa yang dilakukan Yesus itu tidak bisa lepas dari kontrol Bapa. Artinya otoritasnya tetap di Bapa. Itulah. Dan memang para nabi juga semua begitu. Jadi jangan dianggap bahwa kebisaan yang dilakukan, misalkan menghidupkan orang mati. Ya. Meskipun kita harus pahami dulu secara umum, yang mati itu apanya sebetulnya. Ya. Sudahlah, itu terlalu canggih itu ya. Sudahlah, kita pahami secara umum dulu, secara mati, menghidupi orang mati. Itu dengan izin Bapa, bukan Yesus sendiri yang bisa. Dan bukan hanya Yesus saja yang bisa melakukan itu, Elia pun bisa. Nanti kalau kalian ada waktu, cari di kitab Raja-Raja. Itu Yesus kan menghidupkan orang mati ketika dia masih hidup. Itu di perjanjian lama, di Raja-Raja, coba cari, di sekitar Raja-Raja 1, 2 atau sebelum dan sudah itu. Tulangnya itu menyentuh orang mati, itu hidup lagi. Tulangnya saja. Hebat mana sama Yesus? Kalau Yesus kan menghidupkan ketika dia masih hidup. Ya. Tetapi sekali lagi, bagi kami ya, kami tidak boleh, ini Elia lebih hebat daripada Yesus. Enggak. Yesus naik ke surga, Elia juga naik ke surga. Enggak begitu.
Kami menghormati keseluruhan. Karena semuanya itu seperti di kitab kemarin di perjanjian terakhir yang sudah aku bacakan. Para nabi itu diberi kelebihannya masing-masing. Tidak sama, beda-beda. Ya. Ya, jadi kalau satu lebih dari ini, nanti yang ini lebih dari ininya, yang ini lebih, itu memang maunya Allah seperti itu. Jadi kebolehan gitulah ya di antara para nabi itu bukan untuk dibanding-bandingkan. Kalau judul lagu itu ojo dibanding-banding ke, ya, ini ya repot sih ya. Perlu otak yang berkualitas untuk ngaji di sini itu, bukan otak yang kelas rombengan ya. Jadi jangan terus tersinggung terus wah ini menghina Yesus kok judulnya begitu ya. Enggak. Gue hanya menjelaskan kebisaan Yesus itu semua dalam otoritas Bapa gitu loh. Makanya Yesus bisa apa? Bisa begini-begini. Iya, karena dia diberi izin atau atas restu Bapa gitu. Karena siapa namanya lai kita siapa namanya lupa aku, marga apa dia ya, itu kan dia kira Yesus itu bisa apa-apa itu dari dirinya sendiri. Nggak begitu kerangka berpikir Alkitab, nggak begitu ya. Oke, sekarang aku akan memberikan apresiasiku untuk saudara Zulaiman ya. Dan ini tentang wahyu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian kemarin aku janji aku akan sedikit membahas tentang wahyu. Yang itu tetap satu playlist tapi sudah judul lain ya dengan yang kemarin ya. Yang itu sudah kita bahas tentang surat 5 111 ya. Yang itu ditanya oleh Kang Mas kita MK Effendi. Oke. Selanjutnya kali ini adalah inilah wahyu yang pertama kali turun. Ya. Inilah wahyu. Wahyu sudah aku jelaskan ya. Yang pertama kali turun ya. Aku sudah kasih tahu kalau ada kata turun itu jangan dipahami seperti ini ya. Turun itu bukan begini ya. Jadi jangan kamu anggap ini Al-Quran ini dari langit sana dibawa Jibril turun gini. Bukan itu. Ini kan secara literal harafiah jadi begini turun. Jadi jangan kamu bayangkan geografis. Ini tidak berbicara fisik, ini sudah metafisik dia. Ya. Ini menjadi berharga dan dimuliakan kan karena yang metafisiknya. Kalau fisiknya kan ya nggak beda sama kita lihat, cuman kertas ditulis-tulis toh. Kan nggak ada bedanya nih zaman kertas-kertas lain. Ini tolong dipahami ya. Ya. Nih. Ini arobiunnya, ini kertas ditulis ada tinta, ada begini-begini, ada yang diterjemahkan, ada. Secara material dia tidak beda dengan ya kitab-kitab lain. Ini sirah, ya. Ya ini ada ditulis-tulis juga begini, cuman ini dalam bahasa Indonesia dan ini Latin ya, tapi ada arobiunnya juga. Tapi intinya ya sama aja, gitu. Ya,
Kalau kita berbicara fisik, ini loh. Dan sebagai orang beragama itu dia tidak berbicara hanya sebatas fisik, tapi ada metafisik. Ya, jangan sebatas jasmani, tapi ada rohani. Ya. Kita sudah bahas kemarin tentang bagaimana para ilmuwan yang dia mau tahu di akhirat seperti apa. Ya, fisikalisme. Ya, kan kita sudah bahas itu. Karena mereka berhenti di fisik. Makanya gue tidak mempertentangkan antara filosofisnya Plato dan Aristoteles. Yang satu idealis, yang satu naturalis itu sebetulnya saling melengkapi aja kalau gue bilang sih. Jadi untuk disandingkan, bukan untuk ditandingkan. Ya, Al-Quran ini, jadi nggak tahu ini jadinya berseri nggak ini ya. Ini kalau dari fisik, ya dia beda. Dia nggak beda, dia sama dengan buku-buku kitab-kitab lainnya. Ya. Lalu mengapa dia menjadi disebut kitab suci? Karena hal yang metafisik itu. Ya. Hal yang metafisik. Ya. Kita itu terjebak kepada hal-hal yang fisik. Seperti Al-Quran ini kan kemarin kan sudah ada di Mampir Ngombe itu dijelaskan sama Gus Hendi itu ya. Al-Quran ini menjadi 3 bagian. Ada batangnya, kalau kita umpamakan pohon, ada akarnya yang di dalam, ada batangnya, ada ranting-rantingnya. Begitu juga ini. Ya. Nah, orang kalau sudah baca Al-Quran dan hafal itu ya 6.236 ayat itu, terus dia bilang oh dia khatam. Iya, khatam sepertiga sebetulnya itu, khatam lafaz, khatam fisik. Tapi metafisiknya dia khatam enggak? Jadi yang dilakukan adik-adik kita di pondok pesantren itu dia masih berhenti di fisik. Nah, dari mulai ya Al-Fatihah ya, yang pertama sampai nanti yang terakhir ya, dia hafal lah ya, mau baca model apa aja maju mundur hafal gitu ya. Ya, nah, itu kan dalam hafalan fisik ya, dari mulai yang pertama ya Al-Fatihah sampai Anas itu ya. Jadi berapa itu? 6.236 ayat dia hafal baca. Itu masih batasan fisik. Masih akar. Belum batang, belum rantingnya, daun-daunnya itu. Ya. Oke. Jadi gue jelasin sama lu, kalau ada diksi turun itu jangan lu bayangin begini. Ya. Jadi bagaimana memahami diksi turun? Dalam buku-buku komik ya, dulu aku kan nggak suka amat sih. Justru aku biasanya temanku yang baca, aku yang dengerin gitu. Ya, bukan Kopingho dulu. Kalau Kopingho itu aku nggak begitu ngikuti sih. Ya, kan ada komik-komik kita yang backgroundnya memang Indonesia. Kalau Kopingho itu kan backgroundnya Cina sana ya, daratan Cina sana. Ini yang backgroundnya memang legenda-legenda dari Nusantara sendiri. Itu waktu aku masih SD itu kan, cuman aku nggak suka baca langsung. Biasanya satu temanku baca, kami dengarkan aja ada berapa orang gitu. Ya. Nah, gitu kan. Di situ kita sering ya mendapatkan penjelasan oleh si pengarang katakanlah komik itu, bahwa guru itu menurunkan ilmunya kepada para murid. Nah,
ya, menurunkan ilmunya kepada para murid. Di dalam padepokan persilatan, apalah sebut ya, persilatan bajul loncat atau apa gitu ya. Bajul itu buaya ya. Dulu kan gitu, ada jurus buaya putih, ada jurus singa, macam-macam. Tapi ya namanya anak-anak ya seneng aja baca. Gitu. Nah, diksi diturunkan itu harus dipahami sebagai diajarkan. Nih. Ya. Jadi ketika Al-Quran itu diturunkan, itu harus dipahami ketika Al-Quran itu diajarkan. Jangan Al-Quran turun begini. Kacau nanti. Ya. Oke, inilah wahyu yang pertama kali turun. Ya. Yang pertama aku jelaskan turun. Yang kedua, penjelasan yang berikutnya ini mungkin sangat debatable. Ya. Sangat debatable dengan mainstream. Ya. Jadi nanti kalau aku menjelaskan tentang inilah wahyu yang pertama kali turun, itu kalau kalian setuju ya diambil, nggak setuju ya nggak usah diambil, nggak masalah. Jadi kalian ngaji di sini tuh bukan kalian harus setuju, nggak setuju ya nggak apa-apa. Gitu. Orang juga aku itu ditugaskan bukan untuk membuat kalian setuju, enggak. Aku ditugaskan ya sebagai panggilan jiwaku untuk dakwah itu menyampaikan. Kanjeng Nabi Muhammad juga begitu. Islam itu disampaikan, bukan diupayakan supaya orang setuju sama Islam. Enggak, la ikraha fiddin. Lu mau kafir-kafir itu, lu mau setuju mau enggak ya kagak ada masalah gitu. Tugas gue hanya menyampaikan ini dari Gusti Allah, kan begitu. Ya. Makanya sebetulnya kalau kafir-kafir itu pikirannya itu ngena, nggak jadi perang, nggak ada peperangan. Karena dalam Islam peperangan itu kan bukan ofensif tapi defensif, karena diserang bukan menyerang. Ya. Orang Islam nggak dipaksakan kok. Ya disampaikan, mau ya ambil, nggak mau ya sudah. Nggak sini lu kafir lu masuk Islam lu, enggak begitu. Ya, jadi Kanjeng Nabi itu enggak perlu persetujuan Arab-Arab bajingan, itu enggak perlu. Maka mereka seharusnya tidak perlu juga memerangi Islam. Ngapain kok memerangi Islam? Orang Islam enggak dipaksakan kok. Kan begitu. Nah, begitu juga ini. Ya. Gue dakwah itu bukan cari persetujuan lu. Jadi entah lu Islam, entah lu kafir, lu mau setuju ya monggo, enggak setuju ya enggak ada masalah. Gitu loh. Ini harus gue jelasin dulu karena nanti ini diametral banget dengan apa yang dipahami mainstream. Nggak sama. Ya. Jadi lu mau setuju ambil, nggak setuju ya sudah nggak usah diambil gitu ya. Oke. Ini harus gue sampaikan dulu sebagai introduction supaya nanti kesananya enak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kata-kata pembuka, ya, al-fat itu kan artinya pembuka. Apakah mungkin dia hadir di akhir? Logikanya kan begitu. Ini pergolakan pribadiku yang aku protes. Cuman kepada siapa aku harus bertanya dan dia bisa menjelaskan kepada aku secara rasional. Lama aku protes. Ya, lama. Itu kalau dalam perspektif saudara Kristen kita pergumulan berat. Karena aku orangnya begitu, ada sesuatu yang melanggar rasional, aku mesti pikirkan dan aku mesti cari orang siapa yang bisa menjelaskan. Dan akhirnya aku ketemu guru, yaitu almarhum Gus Panani, guru Al-Qur'anku, semoga beliau dalam rahman rahimin Allah di tidur panjangnya, aku dijelaskan dan aku bisa terima karena itu rasional banget. Gitu ya. Jadi nanti beda, kalau beda ya setuju diambil, nggak setuju nggak usah diambil, itu aja ya. Jadi nggak usah rame. Oke. Coba kalau kalian,
Wahyu yang pertama kali turun mana? Ya. Oke. Sebelumnya aku bacakan dulu komen yang masuk ya. Gispati ya. Yes, Palu nomor 1. Yesus tidak bisa apa-apa karena semua yang dia lakukan pemberian dari Bapa. Salam Isra semuanya. Terima kasih untuk 3 hatinya ya. Jadi begitu, Yesus itu bisa apa? Nggak bisa apa-apa dia. Lalu kok bisa menjadi bisa ini bisa itu? Karena diberi apa-apa. Itulah ya. Segala kuasa di langit dan di bumi telah diberikan kepadaku. Kan begitu. Kalau nggak diberi ya nggak bisa apa-apa. Nah, maksud tajuk gue itu begitu. Sayangnya teman-teman kafir sumbunya pendek banget. Langsung menyerang. Dikirain gue ini menyudutkan. Enggak. Oke. Kemudian Bu Ne ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu nggih Tuan Guru. Banjarmasin hadir ngaji selalu untuk menimba ilmu. Oke, salam Isra juga untuk semua saudaraku yang ada di sana. Ya. Kemudian Kang Cipto Purbaling, terima kasih atas 3 hati dan 3 jempolnya. Kemudian ada Laskar Gua Selarong Surabaya ya. Wahyu Cakraningrat secara sederhana adalah wahyu raja ya. Orang yang mampu untuk mendapatkan dan mempertahankan wahyu tersebut dipastikan orang yang akan agak pilek ini. Nggak tahu, nanti sore mau berangkat ke Jakarta tapi kok semoga sehat. Tenggorokannya udah sembuh alhamdulillah, tinggal pileknya. Kadang-kadang kalau bicara itu tersendat karena pilek. Ya, oke, aku ulangi. Orang yang mampu untuk mendapatkan dan mempertahankan wahyu tersebut dipastikan orang yang akan menjadi raja yang adil. Ya, adil itu apa? Itu nanti akan menjadi topik diskusiku dengan pendeta siapa itu di Jakarta. Ya, apa adil itu? Pendawa 5 lebih melambangkan rukun Islam daripada 5 waktu sholat. Contoh pendawa yang kedua Bima, dia tidak pernah duduk, selalu berdiri tegak, melambangkan pentingnya untuk selalu menegakkan sholat. Mantap, terima kasih. Kemudian ada Kang Ben-Hur Mas Muljam. Saya pernah baca kalau kisah pewayangan zaman Wali Songo mengalami perubahan cerita karena dipakai menjadi media dakwah. Contohnya Drupadi aslinya bersuami Pendawa 5. Ya. Di pewayangan hanya menjadi istri Yudhistira sebagai persyaratan bahwa Islam melarang poliandri. Mantap, mantap. Yang kamu mau kemana? Aku tolong beliin untuk Pak Anu. Nanti tak Anu. Pak Dul. Iya. Oke, kita lanjutkan. Terima kasih Kang siapa ini? Ben-Hur Bamas Muljam ya. Oke. Oh iya, hari ini hari Jumat, jangan lupa ya hadiri masjid-masjid terdekat di tempatmu dengan kehadiranmu sholat Jumat berjamaah, dan jangan lupa lakukan keduanya. Sholat Jumat ya dilakukan ya, sholat duhur ya dilakukan, karena sama-sama diperintahkan. Kapan dilakukan? Pada waktunya masing-masing. Mau Jumatan dulu boleh, setelah itu duhuran. Mau duhuran dulu boleh, setelah Jumatan ya, karena masing-masing punya waktunya ya. Jadi kalau nanti dipahami sholat Jumat setelah sholat duhur atau sholat duhur menjadi sholat Jumat, seolah-olah ada kaitannya antara duhur dan Jumat. Itu tidak ada kaitannya, itu lepas sama sekali itu. Ya, perintah sholat duhur sendiri, perintah sholat Jumat sendiri. Jadi tidak perlu dikait-kaitkan. Dulu temanku yang belajar sama aku, dia kan ketemu temannya yang dalam kelompok Islam ketat lah gitu ya. Temanku ditanyain,
Apa ada perintahnya setelah sholat Jumat terus sholat duhur? Kan jadi kacau. Ya. Karena apa? Karena nanti pemahamannya dia, orang itu sholat Jumat setelah sholat duhur. Padahal enggak. Sholat duhur dulu baru sholat Jumat juga boleh. Nah sekarang ini sholat Jumat boleh. Tidak harus duhur nanti. Nanti jam 5 nanti sholat Jumat juga boleh. Karena Jumat itu 12 jam, duhur cuma 3,5 jam. Gitu loh. Yang kacaunya otak-otak kita sudah terjerat oleh pemikiran-pemikiran yang memabukkan. Dan itu salah. Ada kaitan antara Jumat dan duhur. Tidak ada, itu independen. Yang satu sholat 5, yang satu sholat id. Punya kelompok sendiri-sendiri. Sholat id ada 3, Idul Fitri, Idul Adha, Idul Jumat. Sholat 5, seperti yang kalian lakukan itu. Ya, ada Isya, ya, ada subuh, ada luhur, ada asar, ada maghrib. Beda-beda kapling. Jadi jangan disatu-satukan. Otaknya otak goblok itu jadi satu-satukan. Sama aja kalau gue tanya, ini hari Jumat kenapa lu sholat asar? Ya, kenapa? Apa ada perintahnya setelah sholat asar, sholat Jumat? Apa ada perintahnya sholat asar di hari Jumat? Kan ya enggak ada. Tapi kan tetap aja sholat asar. Ya sama aja, kita nggak perlu cari hadis, ada nggak perintahnya sholat duhur di hari Jumat? Itu kan orang goblok gitu. Ya. Jadi ayo kita taat sama Al-Quran. Sholat adalah ibadah yang telah ditentukan waktunya. Itu surat An-Nisa 103 itu. Kamu baca. Jadi kalau masuk waktunya duhur, sholat duhur. Masuk waktunya Jumat, sholat Jumat. Gitu. Itu ketundukan kita terhadap Al-Quran. Ya, tapi ini khusus untuk yang paham-paham ya. Kalau yang belum paham jangan kebakaran jenggot. Nanti lu ngamuk ke gue. Itu urusan lu. Lu mau jalankan apa yang lu mau, silahkan. Gue menjalankan apa yang gue mau. Dan gue ajarkan kepada yang mau juga. Ya, ini untuk yang paham-paham. Yang belum paham, lakukan apa yang kamu pahami. Dan kalau kamu mau belajar, belajar. Gitu. Ya. Ini karena kadang-kadang kalau nggak dikapling gini, jadi nggak terarah nanti. Gitu ya. Jadi untuk yang ngaji-ngaji di sini, ya, yang sudah paham, jalankan keduanya. Ya. Oke, aku lupa kalau hari ini hari Jumat. Sampai mana tadi? Tadi Kang Ben-Hur ya. Sekarang Rasmi Nasmat ya. Bismillah, Makassar hadir Tuan Guruku. Salam Isra, tempat berkelitnya terhitung ada di kata Tuhan yang menjadi Tuhan. Berkelit dia ya. Dari kalimat Tuhan Yesus kita bisa memaknai Tuhannya Yesus ya. Atau Yesus mutlak Tuhan. Sebab dengan menambah akhirannya mungkin akan jelas maksudnya ya. Juga masalah roh Bapa yang menyebabkan Yesus jadi-jadian. Bisa dimasuki Bapa tetapi Yesus nggak bisa masuki Bapa. Padahal nampaklah dua oknum namun bisa jadi satu. Tanda ketidakkuasaan Sang Pencipta dengan ciptaannya. Jadi terhitung adalah kitab berkedok samawi namun sesembahannya bersifat majus. Oh iya Gus, kan Yohanes ini banyak menulis ayat. Apakah Yohanes ini berdoa kepada Yesus atau Bapa? Dan apa agama Yohanes itu? Gue balik tanya, Yohanes yang mana? Yohanes yang mana yang lu maksud? Ya. Oh itu Gus, yang menulis kitab Yohanes. Iya, ditulis Injil Yohanes. Itu Yohanes yang mana? Ribet lagi ceritanya. Apakah benar itu Yohanes muridnya Yesus? Karena dari 4 penulis itu yang menjadi debatable Markus, Lukas jelas bukan muridnya Yesus. Tapi Matius dan Yohanes itu nama, ada muridnya Yesus yang namanya Matius dan Yohanes. Yang jadi masalah, apakah itu Matius muridnya Yesus, apakah itu Yohanes muridnya Yesus, atau Matius dan Yohanes yang lain? Kan harus jelas duduk permasalahannya. Ya. Oke. Itu untuk Kang Rasmi Nasmat. Kemudian Kang Mas Juanto ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin nyimak kajiannya Gus. Judulnya bikin penasaran.
Salam Isra untuk saudaraku semuanya yang ada di channel ini. Oke, waalaikumsalam. Kemudian Kang Hermas Edison ya, bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya ini berseri ya. Nanti setelah pulang dari Jakarta kita lanjut lah. Semua akan aku layani. Yang kafir aku layani. Yang iman aku layani. Ya. Yang Islam aku layani. Yang Kristen aku layani. Tapi ya sabar lah ya. Karena aku punya keterbatasan waktu juga. Ya. Dan tolong jangan diulang-ulang. Yang sudah aku jawab jangan ditanyakan lagi. Ya. Jadi kita apa namanya itu? Bisa progres gitu loh ya. Nanti biasanya begini. Kalau sudah aku jelaskan, terus kamu tanyakan lagi, nanti aku biasanya begini. Ya mungkin kamu kurang jelas, aku bisa maklum lah ya kalau ditanyakan lagi. Coba kamu lihat video yang kemarin, biasanya aku begitu aja ya. Ya. Karena kalau kita mengulang-ulang, ya nggak apa sih mengulang 1, 2, 3 kali ya oke lah ya, kita kasih toleransi. Tapi kalau itu berulang lagi kan kasihan yang tanya yang lain, kapan mau dijawab? Gitu loh. Jadi kita jadi stagnan gitu. Sebetulnya sih kalau kita punya waktu luas dan pertanyaannya juga itu cukup bagus dan mau diulang-ulang ya sebetulnya tidak apa-apa karena mengulang juga itu menjadi kita lebih paham. Ya. Cuman karena kondisi yang seperti ini. Ya, ini juga mau kelewatan ini Kang siapa ini. Untungnya ingat ya. Oke. Kemudian Kang Arif Musinin Tuban siap hadir Gus. Oke, terima kasih. Kemudian Save by Cross, sorry ya, aku nggak baca ya. Ini untuk nyusun makalah sudah cukup ini ya, untuk khotbah ke gereja itu sudah cukup ini. Ya. Panjang banget. Tapi tetap aku ucapkan terima kasih ya, tetap ada manfaatnya kok ya bagi yang baca. Oke, berikutnya untuk OSKIS. OSKIS kemarin sudah aku jawab ya pertanyaanmu dan silakan kamu menentukan sikap dan kamu independen. Tidak ada satupun yang boleh mempengaruhi kamu. Apakah kamu akan menjadi Islam atau tetap kafir, itu aku hormati aja pilihanmu. Dan aku sudah jelaskan seperti itu karena kamu bukan Bani Israel kan. Dan Yesus itu spesialis untuk Bani Israel. Ya. Aku sudah paparkan seperti itu. Doktrin Tritunggal yang diajarkan Tertullianus saja tak pernah secara tersurat. Megra itu mana ya? Ini kok habis casnya ini. Kemana? Panggil dulu dong, suruh cas ini tabnya Bab. Ini habis ini. Ya. Doktrin Tritunggal yang diajarkan Tertullianus saja tidak pernah secara tersurat mengatakan bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus itu setara. Ya. Hanya saja dijelaskan bahwa baik Bapa, Firman dan Roh Kudus ini mempunyai keterkaitan dan mempunyai satu substansi keilahian yang keilahiannya itu sebenarnya daripada Bapa. Jadi Tritunggalnya Tertullianus pun yang mempunyai kuasa tertinggi ya hanya Bapa saja. Ini dari teman kan ya, teman Kristen Tauhid. Silakan Kristen Tritunggal berkomunikasi dengan yang Tauhid. Ya, jadi pemahaman dari pengusung utamanya saja sudah berbeda dengan Kristen yang sekarang. Kalau penjelasannya OSIS kan begitu. Tertullian tidak pernah mengatakan bahwa Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu setara. Sekarang menjadi setara. Kan kacau. Ini dicas dulu deh. Casnya kok habis. Ya, oke, terima kasih untuk OSKIS. Dia kalau nggak pakai yang aslinya nggak mau dia. Pakai yang asli yang hitam. Cari. Kalau punya tab ori ya begitu, dia maunya ori sama ori jadi repot juga, nggak sembarangan kabel dia mau. Oke, ini dikirim dari teman gue dulu, teman satu kosan tapi lain fakultas, lain universitas. Dia kerja di mana itu? Di Taiwan, ya, dikirim dari. Jadi ini Samsung tapi bukan Samsung Indonesia. Dan terdeteksi, pernah gue servis, bawa ke service center Samsung,
tukang servisnya langsung tahu bahwa ini tidak keluar di Indonesia. Nah. Oke, Kang Jumat Wage, salam Islam rasional Pekalongan hadir. Oke, terima kasih. Kemudian Rio AK Jakarta Selatan hadir Gus. Oke, terima kasih. Elip, mantap. Jujur kacang hijau ya, bubur itu ya. Matur suwun Gus Beti, semoga selalu dalam lindungan dan petunjuknya. Sehat bahagia selalu untuk semua viewer channel ini. Salam Isra, alhamdulillah. Kemudian untuk Kang Herman Anata Wijaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bandeng hadir Gus. Oke, salam Isra buat semuanya. Kemudian soleha kita sahaknya Rahani Junaidi. Ya. Salam Isra Ustadku, Bandung selalu hadir. Maaf ikut nimbrung ya Ustadz. Selalu sehat ya. Oke, nggak apa-apa. Silakan nimbrung di sini. Ya, tapi ya gaya pengajiannya di sini jangan dianggap yang formalistik ya. Kita mengalir-mengalir aja dan apa adanya ya. Kalau soleha kita Rahani biasanya kan ada kelompok kajian ibu-ibu itu ya. Bila perlu seluruh ibu-ibunya dikabari, ini loh ada konten ngaji di sini gitu. Masalah mereka mau atau enggak itu bukan urusanmu, tapi kamu telah mengabarkan gitu ya. Karena kajian-kajian di sini nggak dapat di kajian-kajian yang formalistik yang umum-umum itu nggak ada. Kita selalu menjadi yang anti mainstream. Ya, meskipun yang setuju-setuju dengan yang mainstream ya ada, tapi kerangka berpikirnya kita tidak apa ya, bukan suatu aib untuk yang menjadi anti mainstream gitu loh. Jadi biasa-biasa aja ya. Makanya kan gue bilang ilmu-ilmu pengetahuan walaupun sekolahnya sampai ke Al-Azhar Kairo sana dapat gelar apa doktor atau apa itu dia cenderung mainstream karena sudah terformat ya. Di sini enggak, kita mendobrak format itu seperti ini nanti. Inilah wahyu yang pertama kali turun. Coba jawab Rani, selama kamu ngaji apa yang pertama kali turun wahyu? Nanti beda dengan penjelasanku. Karena apa? Dia melanggar mainstream. Nah, kalau kamu punya kelompok pengajian di Bandung ya, kalau mau ke Jakarta, monggo besok ketemu aku. Ya. Alamatnya di mana? Nanti tak kasih tahu. Bisa, ada nomor WA itu. Tak kasih tahu karena panitia tidak memblow up itu karena nanti terkait dengan izin ya. Kalau sampai penontonnya membludak nanti dan sementara itu di restoran, di kafe gitu ya. Dan berapa jumlah kursi yang disiapkan kan tidak memenuhi jadi kacau nanti. Tapi yang pertama izin keramaian itu. Daripada nanti gagal nggak jadi diskusi kan mending jadi di keep, nggak dipublish itu. Nggak dipublish. Di Facebook juga kan diunggah nggak dipublish itu tempatnya di mana. Untuk menjaga itu ya supaya tidak terjadi pembludakan nanti banyak yang nonton terus keamanannya ini apa ini ada apa ini jadi kacau nanti. Padahal kita maunya kan diskusi ngobrol baik-baik bukan yang mau ini mau itu. Ya. Kalau kamu mau ketemu gue ya kita ketemu di Jakarta nanti bisa japri lewat WA. Kan ada nomor WA aku di slide awal itu. Ya. Ini kalau kamu ngaji jangan kamu sendiri. Ajak. Kamu kan biasanya ibu-ibu kan ada kelompok kajian-kajian gitu. Tapi repotnya yang diisi kajian ya itu aja. Jadi gobloknya ya tetap aja nggak bertepi. Karena apa? Ibu itu nanti yang akan memberikan pendidikan pertama kepada anaknya. Jadi ibu itu bisa dikatakan madrasah pertama bagi anak. Makanya lu laki-laki kalau cari perempuan cari yang kira-kira ini bisa didik anak gue enggak ya? Jangan hanya yang bahenol lu suka. Ya kalau bisa sih ya bahenol, ya otaknya cerdas gitu loh. Bisa didik anak lu. Karena kita laki-laki nanti kan biasanya sering itu urusan ibu. Meskipun pengawasan tuh tetap pada laki-laki. Gitu loh. Ya. Jadi itu Rani ya, nggak apa-apa ngaji di sini monggo. Aku juga suka kalau kamu nimbrung ke sini dan ajak semua
satu kelompok kajianmu itu ya di sana ya. Sana ya. Ini loh ada channel kajian gini kan ya, nanti gitu ya. Kalau dia nggak mau, sudah nggak apa-apa, bukan urusanmu. Tapi kan kamu sudah menyampaikan informasi ya. Atau kamu mau bilang, Gus Peti bisa nggak ngisi kajian kelompok saya di Bandung gini-gini? Bisa. Berapa tarifnya? Gratis. Gratis, tak garis bawahi, gratis. Ya, yang penting kamu mau belajar. Ya, gratis. Karena apa gratis? Aku belum tahu siapa kamu. Kalau kamu istrinya pengusaha ya kamu tahu apa yang harus kamu lakukan. Makanya perlu belajar sholawat itu apa. Karena aku belum tahu siapa kamu, bagaimana kamu, wis tak kasih gratis wis. Aku datang sendiri dan pulang sendiri. Yang penting kalian mau belajar, nanti didik anak-anak kalian Islam yang tangguh itu seperti apa, gitu. Ya. Oke, itu untuk Rahani Junaid dan terima kasih. Salam untuk semua keluarga yang ada di Bandung, salam Isra ya. Semoga sehat selalu juga kamu dan keluargamu yang ada di Bandung. Bandung Kota Kembang. Kalau aku di Cimahi tuh, di Bandungnya ya sekedar say hello aja kalau Bandung. Cimahi pernah bermalam. Kalau di Bandung pernah juga satu malam nih ya. Waktu itu ada kajian di ruko. Kajiannya itu di ruko, tapi ada ruko yang disewa jadi tempat ngaji-ngaji gitu. Ya. Jalan apa aku lupa itu. Di pojok gitu. Kalau Mbak Rahani itu di Kota Bandung mungkin tahu ya tempatnya apa itu. Oke. Lai Si Hombing. Ya, ini Lai Si Hombing tanya lagi ya. Lebih 2/3 kandungan Quran itu sudah ada di dalam Bible. Itu menurut Prof. Siri. Apakah itu disebut plagiat juga? Bagaimana menurut Anda? Pertanyaan yang bagus dari Lai kita Si Hombing ya. Tapi pertanyaanmu yang kemarin sudah aku respon ya. Oke. Nanti ya berbagi ya. Kita berbagi sama teman. Jadi Islam, Kristen itu ya. Kemarin kan kamu sudah jawab. Insya Allah nanti kalau aku lupa kamu tanya lagi nggak apa-apa ya. Bagaimana cara memahaminya? Apa Al-Quran itu tidak plagiat kan gitu kan ya. Kemarin kan aku bicara tentang plagiat. Bagus. Cuman sesuatu yang perlu kamu pertimbangkan dulu, kamu pikirkan dulu sebelum nanti aku menjelaskan ini setelah pulang dari Jakarta ya. Coba kamu berpikir, apakah kamu tidak perlu izin dengan Yahudi ketika Perjanjian Lama itu kitabnya orang Yahudi loh. Kamu ambil gitu kan, satu kitab itu kan. Meskipun aku sendiri belum tahu, aku maksudnya harus tahu. Apakah Perjanjian Lama yang dipegang teman-teman Kristen sekarang itu sama dengan Perjanjian Lama yang dipegang oleh saudara Yahudi kita? Aku belum, ya semua itu duit ya. Kalau aku punya dana, aku akan terbang ke Israel sana dan belajar. Aku ingin tahu bagaimana sih kitabnya. Apakah sudah berubah? Hanya namanya saja ini Perjanjian Lama. Padahal Perjanjian Lamanya Kristen dengan Perjanjian Lamanya Yahudi itu beda. Dan orang Yahudi itu tidak mau loh Ming disebut Perjanjian Lama. Kan yang menyebut Perjanjian Lama, Perjanjian Baru kan kalian. Lalu tak tambahi Perjanjian terakhir Al-Quran. Wes sisan wes, menisan kata orang Jawa. Sekalian. Tapi orang-orang Yahudi nggak mau kitabnya disebut Perjanjian Lama. Gitu loh. Ya, nah, coba kamu sebelum nanti tak jawab, kamu kalau Al-Quran itu kan 2/3 ya, taruhlah itu oke ya, 2/3 katanya si Siri itu kan idolamu kan, Siri idolamu kan, gitu. Jadi biasalah seperti itu, aku juga bisa memahami. Kamu mengidolakan Siri ya monggo silakan ya, nggak ada masalah. Ya itu 2/3 kandungan ya. Artinya tidak 100% kan. Ya. Tapi bagaimana tentang kamu mengambil utuh satu kitab Perjanjian Lama itu ya. Kamu ambil utuh padahal itu kitabnya orang Yahudi. Itu gimana? Pernah izin nggak sama orang Yahudi? Ya. Oke, gitu dulu Lai Si Hombing ya.
Coba itu sudah terjadi pergumulan, dan aku minta kamu kalau ngaji di sini jangan kaget ya, karena koboynya sukanya semaunya gue ya. Nanti oh kok begitu, enggak. Kalau lu memang mau mencari ilmu silahkan ya. Tapi jangan menyangga ya. Karena lu kan nggak selevel sama gue. Posisi lu bertanya aja, nanti gue jawab. Kalau lu menyangga, gue justru males jawab. Kecuali lu ya alumni mana gitu, ada data akademisnya, atau walaupun lu nggak pernah sekolah tapi lu di kehidupan sosial sebagai apa kok, yang orang tokoh apa gitu, intinya aku perlu ya kapasitas lu itu apa gitu loh ya. Makanya menurut gue sih supaya enak, lu tanya saja, bertanya, jangan menyangga gitu. Kalau menyangga justru nggak gue respon. Kalau menyanggakan berarti lu sudah tahu, padahal yang kamu tahu itu belum tentu benar, bisa jadi salah. Gitu ya. Nah, ini kamu kan bertanya, nggak apa-apa, bagus. Nanti terserah kamu, seperti OSIS kan. Terserah OSIS, dia masih tetap Kristen apa mau menjadi Islam, itu aku nggak boleh ganggu. Dan aku harus hormati, sama seperti kamu. Nanti kamu akan tetap Kristen, monggo, apa menjadi Islam, monggo. Tugasku hanya menyampaikan, memaparkan, begini loh duduk permasalahannya. Jadi ngaji di sini enak-enak aja ya, gitu. Oke, lain kali ya, Hombing ya, karena kita harus berbagi dengan teman-teman kita yang lain. Kemudian ada MKFND, kemarin sudah aku jawab ya. Apa ini? Ini oke, nggak usah aku baca lah ya, tentang kereta api gitu. Oke. Kemudian Zuma, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, Sulsel Palupu hadir Gus. Oke, terima kasih Zuma. Apa kabar? Salam Isra untuk semua saudaraku yang ada di Sulsel, khususnya yang ada di Palupu ya. Maybe sometime kita bisa makan coto Makassar bersama. Oke, salam Isra untuk semuanya. Penghobi Borneo ya, terima kasih. Ya, Kang Mas Didi, terima kasih. Orang asing nyimak, terima kasih. Pak Abdul Muluk, Assalamualaikum, Waalaikumsalam dari Serdang, terima kasih ya. Bapak Ikhwan yang punya Tangerang, salam Isra, salam Isra. Pak Ikhwan, Tangerang, Jakarta, nggak tahu berapa jam. Besok gue di Jakarta. Ini siapa lagi ini? Nah, seperti ini Herbert Siombing yang aku ndak mau. Ini kan sudah aku jawab, kamu tanyakan lagi gitu ya. Menurut kalian bahwa Quran adalah firman Allah? Kalau Quran surat 27 ayat 91 bahasa Indonesia, aku hanya diperintahkan untuk menyembahkan Tuhan negeri ini Mekah yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Menurut kalian ini ayat perkataan siapa? Nah, ini kan sudah gue jawab. Ya. Ini yang gue nggak suka. Jadi nyampah di sini. Makanya ikuti kajian gue itu terus. Yang sudah gue jawab nggak usah ditanyakan lagi. Karena banyak pertanyaan lain yang belum gue jawab. Ngapain juga ini ditumpuk-tumpuk di sini. Gitu loh ya. Kemudian nah seperti ini kan. Dia langsung sumbu pendek si Ruben ya. Si Momo terima wahyu di gua Hiro. Dari siapa? Dari Nomos kan gitu. Jelas ya. Itu yang gue maksud, perspektifnya sumbu pendek dan salah. Dikirain ketika gue bikin tajuk Yesus bisa apa? Itu bukan dalam rangka gue menyudutkan Yesus. Terus disikapi seperti ini dan tidak beretika. Yang mungkin dia kalau sekolah di agama dia itu diajari etika atau tidak. Maybe yes, maybe no. Kalau orang beretika nggak begini. Ya, nggak begini. Jadi sebagai orang Islam kita harus menunjukkan beda kelas lah, ya. Diskusi akademis itu akademis, ya, nggak model recehan seperti ini. Ya. Kemudian Kang Saran Gipari, terima kasih ya Bandung. Kang Usman Kan, ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Sambil sarapan roti canai, izin mengikuti kajiannya Tuan Guru. Salam Islam rasional. Bagi yang mau hidup benar, tanggapi ya, ilmunya Allah secara benar. Dan bagi yang mau dengan dogma tumpul, silahkan. Karena neraka jahanam pun masih luas kok. Khusus untuk laiku Siombing, hanya 3 hari orang Batak bodoh.
dan semoga dari kafirmu bisa menjadi kafir yang pintar. Terima kasih untuk Usman Saragi ya. Ini sama-sama Batak mereka, yang satu Saragi marganya, yang satu Sihombing ya. Oke, kita lanjutkan Aljus nembe pragat ke. Terima kasih untuk Aljus ya. Kemudian Kang Irfan Al Akbar ya, mencuri waktu menyimak tentang segala kuasa Yesus yang diberikan Allah Bapanya dan Yesus yang tak pernah setara dengan Allah Bapanya. Masih di antara deru pembangunan dari Kerinci Jambi. Oke, terima kasih. Nah ini, oh ternyata ada Marga Siregar juga di sini. Banyak Batak sekarang ya. Oke, aneh topik ini ya gitu. Ya nggak aneh. Aneh karena otakmu sudah aneh. Topik ini biasa kan pemaparan, bukan aneh. Ya. Itulah ketika kita mau belajar, a priori itu harus dihilangkan dulu. Ya, kalau sudah a priori, sudah nggak jadi. Seperti ini ya, Bastian Marga Siregar ini aneh topik ini ya. Apanya yang aneh? Nggak ada yang aneh kok. Ya. Ini juga si Hombing mengulang-ulang ya. Itu kan sudah ada yang jawab tentang hapes dan wares, tanya lagi ya. Aku kira itu ya. Sekarang aku mau yang receh-receh, malas lah ya, nggak usah. Aku mau jawab ini saudara kita siapa ini tadi, Kang Zulaiman ya, begini. Terima kasih sudah dibacakan komen pertanyaan saya. Sebelumnya susunan kalimatnya emang nggak pas. Iya, kamu menyiksa aku. Aku ini maunya gimana sih gitu, bikin tuh yang enak, tertata, jadi nggak menyiksa aku ya. Maksudnya apakah cara memahami proses wahyu itu sama dengan seseorang yang dapat ide atau inspirasi ya, dan apakah malaikat itu hanya simbol untuk menutupi arti sebenarnya wahyu tersebut. Mudah-mudahan bisa dipahami, maaf kalau masih kurang jelas. Ya ini ya, nanti kita akan bahas di sini ya. Maksudnya apakah cara memahami proses wahyu itu sama dengan seseorang yang dapat ide atau inspirasi? Yang kamu maksudkan siapa? Ya, kan begini kan. Maksudnya apakah cara memahami proses wahyu itu, siapa yang kamu maksud memahami proses wahyu itu? Kita? Atau nabi? Atau siapa? Kan juga nggak jelas juga pertanyaannya. Dan apakah malaikat itu hanya simbol? Enggak. Malaikat itu sebuah personality yang memang dia ada. Ya. Nanti ada malaikat itu dari apa? Nanti ada jin dari apa? Nanti ada manusia dari apa? Ya. Jadi itu personalnya ada. Jibril itu bukan sosok yang apa namanya ya, yang tidak ada. Dia ada, personalnya itu ada gitu. Ya. Jadi kalau kamu maksudnya apakah cara memahami proses wahyu itu sama dengan seseorang yang dapat ide atau inspirasi? Yang kamu maksud memahami proses itu siapa? Gitu loh. Kan jadi kacau lagi pertanyaannya. Ya. Oke, cuman aku tetap akan respon, tapi dengan cara seperti ini. Aku menjelaskan, inilah wahyu yang pertama kali turun. Nanti kamu tinggal ngepaskan saja ya, si Zulaiman ini ya. Maksudnya yang seperti apa? Ya. Kalau kita, ya, ini waktunya sudah 58 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kalau kita dulu diajarkan oleh guru-guru kita, ya, misalkan di waktu kita ngaji, ya, maka kalau ditanya apakah atau sebutkan ya ayat
yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun. Jadi begini loh ya, memang agak ribet menjelaskannya. Beda loh, surat dengan ayat itu beda. Yang pertama. Yang kedua, Al-Quran itu seperti puzzle. Dia tidak, jadi gini, Kanjeng Nabi terima wahyu, ya, misalkan surat Al-Baqarah. Itu tidak surat Al-Baqarah seluruhnya sampai selesai, baru nanti ke surat berikutnya. Tidak begitu, ya. Jadi nggak Al-Baqarah selesai, baru nanti ke Ali Imran, tidak begitu. Dia siksak, ya. Makanya urutan-urutan surat dan urutan-urutan ayat itu nanti siksak dia, ya. Seperti ini kan, Al-Baqarah itu nggak harus semua turun. Al-Baqarah turun, ya, sampai nanti selesai, ya, di surat Al-Baqarah itu di ayat yang 286, ya. Jadi 286 turun, ya. Selesai sampai 286. Baru nanti turun, ya, yang ketiga. Selesai yang ketiga seluruh ayatnya, baru turun yang keempat. Tidak begitu. Ya. Jadi boleh jadi, ya, turun belum selesai surat Al-Baqarah sebagai surat lah, ya. Misalkan baru berapa ayat. Nanti turun lagi surat baru lagi, dan itu cuma berapa ayat. Sering begitu. Nah, sekarang dari cara gue ngomong gini, itu turun yang mana? Turun yang mana? Yang sudah pernah ngaji ke gue kan gini. Penurunan itu ada 2 kali. Ini alif lam lam ha, ya, ke Jibril, ya, ke Kanjeng Nabi, baru ke umat, ke kita, ya. Yang gue omongkan tadi itu turun yang mana, ya? Ini dari Gusti Allah ke Jibril ini turun dia. Wallahu a'lam, kita nggak tahu informasinya. Yang nanti kita dapat informasi, dan itu pun sangat layak untuk diperdebatkan. Ini turun, ya, pertama. Nanti turun kedua dari Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad. Turun kedua. Nanti turun ketiga baru ke umat. Gitu loh. Ingat ya, turun itu apa? Bukan geografis. Ya, diajarkan. Jadi ilmu itu diajarkan ke Jibril, Jibril mengajarkan ke Kanjeng Nabi ngajarkan ke umat yang sampai ke kita. Nanti ada para sahabat, ya, sampai ke ulama-ulama kita, ya, sampai ke kita. Dari mereka itulah informasinya, sehingga kita tahu tentang apa itu Islam. Jadi Al-Quran itu begini. Nah, sekarang kita terjebak memahami kata turun sudah salah, terus turun yang mana juga nggak jelas, ya, nggak jelas, ya. Yang aku bilang tadi itu turun yang siksak itu tadi itu di sini. Dari Kanjeng Nabi Muhammad ke umat, ke manusia, itu siksak. Ya. Ini di mana? Ya, di dalam proses kehidupan. Proses atau peristiwa, ya. Proses kehidupan. Kehidupan sosial kita. Kehidupan sosial kita. Nanti ini alhamdulillah Allah membimbing aku. Nah, ini apakah wahyu ini? Allah membimbing aku, ya.
Karena aku tadi sempat lupa. Kalau aku lupa menjelaskan turun yang mana, kacau nanti. Kacau. Ya, turun yang mana, kacau. Makanya aku gambarkan turun 1, turun 2, turun 3. Ya. Dalam proses kehidupan sosial kita. Nah, nanti di sini makanya kita kenal apa yang disebut asbabul wurud, asbabun nuzul. Dan aku sudah ingatkan, jangan asbabul wurud, asbabun nuzul itu mengikat kamu untuk memahami Al-Quran. Tidak. Al-Quran itu tidak terikat asbabun nuzul, asbabul wurud. Asbabun nuzul, asbabul wurud itu hanya sekedar alat bantu saja. Ya. Kan ada, kenapa sih ayat-ayat itu turun? Oh, peristiwa sosialnya begini-begini. Biasanya itu diceritakan kan dalam buku-buku itu. Aku ada di sana tapi jauh aku ngambilnya. Ya. Itu di sini. Ya. Ini diawali nanti itu yang studinya itu ada di Darul Arkom. Ya. Rumahnya Pak Arkom. Pusat studi Qurannya di sini. Ya. Oke. Jelas ya? Jadi kan ini mundur ini gue jelasnya. Harusnya kan dari sini dulu ya. Ini mundur gue jelasnya, ya. Kanjeng Nabi Muhammad usia 40 ya. Gue sudah jelasin life began at 40 jadi nabi. Kemudian kan watermelon, belah semangka. Masyarakat Arab khususnya Mekah saat itu kan terbelah jadi dua. Ada yang menerima kenabian Kanjeng Nabi, ada yang menolak. Dan biasa dalam kehidupan seperti itu. Seperti gue dakwah ini ada yang menerima, ada yang menolak. Itu biasa. Sunatullahnya memang begitu. Jadi jangan dalam otak lu ketika lu berpikir lu dakwah semua orang pasti menerima. Belum tentu. Belum tentu. Jadi biasa-biasa aja, diterima ya alhamdulillah, ditolak ya syukurilah gitu. Biasa-biasa aja. Dan kita memang tidak seperti tadi. Kita itu bukan untuk membuat orang menerima apa yang kita sampaikan. Enggak, kita hanya menyampaikan. Mau diterima enggak itu urusan dia, ya. Oke. Yang diterima, yang menerima Kanjeng Nabi, ya. Yang menerima Kanjeng Nabi itu diopenin di Darul Arkom ini. Yang menolak ya sudah dibiarin. Berproses. Gue seperti gini lah, yang gue seperti ngaji di sini, ya. Yang gue openin tuh yang menerima aja dulu. Yang nggak nerima nantilah kalau ada waktu atau kalau memang dia sudah sadar dia perlu ilmu, dia ngaji ke sini gitu. Ya. Jadi begitu peristiwanya, ya. Di Darul Arkom itu kelompok-kelompok yang mau menerima. Nanti kan di sini prosesnya sampai ada adiknya sahabat Umar kan ikut ngaji di sini. Sahabat Umar masih jauh, masih kafir dia. Nanti kan lewat adiknya itu dia ketika itu yang dibaca kalau nggak salah sholat toha itu. Apa yang kamu baca? Gitu. Ngamuk kan, Umar ini jagoan ini, preman. Kamu baca apa? Diumpetin sama adiknya kan. Mushafnya itu ya. Itu peristiwanya dari Darul Arkom. Studi Al-Quran itu di Darul Arkom. Makanya studi itu perlu. Nah ini studi. Ya. Ya kalau mau studi dibumbui dongeng ya monggo lah. Karena kalau studi terus kalian juga nanti jenuh ya. Cuman ya jangan dongeng terus lah. Yang ngaji itu yang ilmunya itu diutamakan. Ya. Itu di Darul Arkom di sini. Nanti studi ini studi kita ya, penurunan dari Kanjeng Nabi Muhammad ke kita ya. Nanti penurunan dari Jibril ke Kanjeng Nabi Muhammad itulah yang disebut dengan teritorialnya yang kita sebut dengan Gua Hiro. Nih. Ya. Studinya di sini. Ya. Terus tanya, Jibril di mana studinya sama Allah? Aduh, gue nggak sanggup menjelaskan ini. Ya, gue nggak berani ngarang-ngarang, takut. Karena setiap ucapan itu kan dimintai pertanggungan jawab. Nanti kalau kita bilang di langit ke-1, langit kedua, mana? Kok tahu kamu? Nggak tahu aku. Ya. Sementara yang mampu aku jelaskan tuh seperti ini, ya. Skemanya dulu kamu pelajari, insya Allah nanti pulang dari Jakarta kita lanjutkan. Nanti Mas
Zulaimanan itu terserah yang mau dimaksud yang mana, karena gue juga masih bingung nama pertanyaannya ya. Jadi dengarin aja ini, nanti apakah ini menjawab pertanyaanmu atau enggak. Kalau enggak nanti silakan tanyakan lagi ya. Tapi yang jelas di sini gue bingung yang maksud lu itu yang memahami itu siapa gitu ya. Oke, kita atau nabi atau siapa kan enggak jelas. Ini dulu ya. Ya nanti yang jadi masalah mesti di sini. Ya, mesti di sini. Inilah wahyu yang pertama kali turun. Ya. Turun yang di mana? Yang gue maksud turun yang dari Jibril ke Kanjeng Nabi. Itu wahyu yang mana? Ya. Biasanya orang akan merujuk ke surat Al-Alaq 5 ayat ya. 1 sampai 5 ya. Itu pernah kita bahas tapi cukup berat itu ya. Sama-sama bismillah, tapi bismillahnya di Al-Alaq beda dengan bismillahnya di Al-Fatihah. Bismillahnya di Al-Alaq itu dia bi ismi, pakai alif. Tapi bismillahnya di Al-Fatihah dan di yang lain-lain nggak ada alifnya. Ya. Iqra bismi rabbika, dia ada alifnya, bi ismi, harusnya kan begitu bacanya. Iqra bismi rabbika, ada alif. Kalau di Al-Fatihah kagak ada alifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kemarin sudah kita bahas ya, dengan Allah, dengan nama Allah yang Maha Pengasih. Allah dengan nama Allah. Ini wahyu atau bukan? Itu sudah kita bahas kemarin ya. Semoga paham. Ya. Disinilah hebatnya Al-Qur'an. Sehingga alif aja itu terinci. Sama dengan kenapa surat surat 9 apa itu? At-Taubah tidak ada bismillahnya. Tapi nanti jumlah bismillah kalau dihitung itu pas 114 surat. Karena di ayat lain nanti bismillahnya ada 2. Hebat sekali Al-Quran ini. Ya, kalian bisa pelajari itu di matematika Al-Quran. Jadi kalau orang mau bikin-bikin tuh mesti terdeteksi dia, ini ngawur, ini ngawur. Makanya dia bilang kan, Al-Quran bilang kan, kalau kamu meragukan tentang Al-Quran ini ya bikin aja 1 surat. Begitu saja jumlah alif itu nanti terdeteksi berapa jumlah alifnya. Ya, karena kalau di bismillah itu alifnya dikasih, ya, itu nanti jumlah alifnya jadi nggak karu-karuan. Maka untuk mengkontrolnya itu, kenapa di Al-Fatihah itu nggak pakai alif, tapi di surat Al-Alaq itu ada alifnya, itu dalam rangka menjaga berapa jumlah alif yang harus ada dalam Al-Quran. Sampai rincinya sebegitu. Ya, oke, sampai di sini dulu ya. Untuk nanti malam gue sepertinya kita absen dulu ya. Gue sibuk, gue nggak sempet ninggalin materi ke kalian. Ya, insya Allah nanti ba'da sholat Jumat gue berangkat ya. Nanti setelah dari sana kita lanjutkan ini ya. Jadi lu sudah mulai berpikir sekarang. Ya, kalau selama ini kan Al-Alaq 1 sampai 5 ayat kan begitu. Apa benar itu? Ya. Oke, sampai di sini dulu pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu ya, dalam bingkai keimanan Islam yang indah dalam hatimu, tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain ya, mereka tetap saudara kita. Semoga mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima ya. Salam Isra, Islam rasional, sorry. Ini seri 1 tuh ya. Ya. Islam rasional ya. Salam Isra untuk kalian semuanya. Terima kasih matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin.